Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Bapak? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak Guru. Alhamdulillah sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar IPA kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya segala sesuatu dimulai dengan doa. Kepada Ibu Diah, dipersilahkan untuk memimpin doa. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak Bapak sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita mulai dengan doa. Semoga pada pembelajaran kita kali ini semua kegiatan berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan tertib, tidak ada yang ngobrol sana-sini, dan fokus dalam pembelajaran. Ya, untuk itu berikutnya adalah Bapak absen dulu. Apakah ada yang belum datang? Sudah datang semua? Cahyono belum, Pak. Cahyono, Pak. Cahyono. Lambat memang, Pak. Ernesta belum kelihatan, Pak. Ada dua. Ada Ernesta sama Cahyono ya. Ini kayaknya sibuk semalam ini. Ngerjain tugas mungkin. Main, Pak. Main. Ya, tapi sehat semua ya pada hari ini ya. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembelajaran kita, materi kita sebelumnya, yaitu mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang campuran homogen dan heterogen, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk lebih dalam lagi tentang campuran ini. Anak-anak sekalian, silakan lihat di papan tulis. Oke, kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nah, pada tahap ini, apa yang akan kita capai pada hari ini, satu, yaitu tujuannya adalah melalui percobaan siswa dapat menganalisis pemecahan masalah terhadap ketersediaan air bersih. Yang kedua, kita akan mencoba untuk merancang alat penyaringan sederhana. Yang ketiga, kita akan mencoba teknik menganalisis teknik yang kalian buat. Dan yang keempat, ini adalah tugas kalian yang di awal, yaitu tentang mengisi mind mapping yang Bapak berikan sebelumnya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Pak Sahabat, secara garis besar yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai pemisahan campuran ya. Nah, selama pembelajaran hari ini, Bapak akan menilai 3 hal. Pertama, sikap kalian selama dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah kemampuan keterampilan kalian. Yang ketiga adalah pengetahuannya. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ya. Oke, berikutnya adalah silakan kalian lihat gambar di depan ini. Ada apa depan itu? Sungai, Pak. Nah, Air, Pak, di dalam ember kayak. satu dalam ember, satu di sungai. Sungai. Mirip-mirip. Warnanya gimana tuh? Warnanya coklat, Itu sudah ya di ember. keruh. Oke. Kalau dibandingin sama bak penampungan di sekolah kita sama nggak? Beda, Pak. Tempat kita bersih, Pak. Waduh, dia bagus ya. Ya. Oke, kalau yang di tempat lain, yang bak penampungan warga, Kalau di rumah saya, Pernah kotor, lihat, Pak. Pak. ya, kopo aja nih ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, ada satu hal yang unik di tempat kita ini. Apa coba? Pas saat musim hujan, air penampungan kita jadi warna apa? Warna Biru. Warna coklat itu sudah. coklat. Kalau pas saat musim kemarau, biasanya berwarna agak bening kan. Ini ada videonya yang Bapak akan tampilkan. Air atau ketinggian air. Jadi ketika Nah, ini adalah hujan lebih kecil, misalkan pada musim kemarau, dia juga akan ketinggian airnya juga akan rendah.
Nah, cuma ada satu lagi hal yang berbeda antara musim kemarau dan hujan terkait dengan keadaan sungai ini, yaitu kalau musim hujan dia keadaan airnya tinggi dan juga keruh, kalau musim kemarau dia lebih jernih. Bahkan nggak usah nunggu musim kemarau, walaupun musim hujan, kalau beberapa hari aja nggak hujan, di sini sudah jernih, putih airnya. Nah, jadi kira-kira apa yang menyebabkan itu? Untuk memahami itu kita dari video tadi, setelah kalian melihat bahwa ada satu hal yang unik ya, bahwa kalau misalnya di musim kemarau kita airnya bening, kalau di musim hujan saat intensitas tinggi, malah air kita itu menjadi keruh warnanya. Nah, kira-kira kalau airnya keruh bisa dibuat mandi nggak? Kalau airnya butek coklat itu bisa dibuat mandi nggak? Enggak, Tidak Pak. bisa. Bisa, Nggak bisa, Pak. Jadi gatel-gatel, Pak. Cahyo udah Bisa masuk tapi ya? terpaksa Bapak, airnya kotor. Maaf, Pak. Tadi terlambat datang. Oh, dari mana Pak Cahyo? Jalan kaki jadi terlambat. Tadi jalan kaki, orang tua tidak sempat antar ini. Baik kali bangunnya jangan kesiangan lagi ya. Enggak kesiangan, Pak. Memang rumah saya jauh jadi. Oh ya. Kalau sudah zonasi Maaf, baru, Ya. Oke, kalau dibuat cuci baju bisa nggak? Kalau air butek kayak gitu. Tidak bisa, Pak. Tidak, Pak. bisa Pak, tapi terpaksa. Kalau tidak ada ya dipakai. Nah, Tunggu air hujan. kalau gitu, kalau misalnya nggak bisa, berarti harus kita apakan dulu itu, biar bisa dipakai. Daur ulang. Pak, di apa? Bisa disaring ya? Disaring. Disaring dulu kan. Caranya bagaimana? Air kotor. Air kotor kita saring. Itu yang akan kita coba pelajari di hari ini, yaitu bagaimana kita membuat air yang keruh tadi atau air yang butek tadi menjadi lebih jernih. Oke, untuk itu sebelum kita ke sana, sebelum Bapak bagikan lembar kerjanya, silakan kalian bentuk dulu menjadi 3 kelompok. Ada kelompoknya Ibu Afia ya, kelompoknya Pak Eko, dan kelompoknya Ibu Angel. Dari kelompok ini, Bapak akan mencoba memberikan kalian, nah ini adalah kita akan mencoba untuk membuat alat penyaringan sederhana. Lembar kerjanya sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ya ini kita akan mencoba untuk membuat alat penyaring sederhana ya. Nah, tujuannya pertama kalian mampu merancang alat penjernih air sederhana. Nah, yang kedua adalah mampu melakukan proses penyaringan itu. Ini Bapak sediakan botol aqua yang sudah ditebas atasnya. Nah, langsung Bapak sediakan juga kerikil. Batu kerikil yang sudah disediakan. Langsung, apa lagi nih? Oh ya, serabut kelapanya. Sudah Bapak sediakan juga. Serabut hijau ya. Kita pakai serabut hijau aja. Langsung Bapak sediakan juga pasir. Aduh, tumpah lagi. Bapak sediakan pasir, langsung Bapak sediakan juga kapas atau tisu. Nah, tugas kalian adalah, silakan baca di rancangannya. Pertama, kalian akan membuat rancangan versi kalian dulu. Nah, di sini ada 2 botol yang Bapak kasih, ya, ada 2 botol. Nah, botol pertama itu, nah nih, rancangan dari paling bawah ya, dari bawah sini, apa dulu, misal, Bapak kasih contoh, pertama kalian masukin batu kerikil. Batu kerikil, apalagi misalnya, kalian tambahkan serabut. Setelah serabut, apalagi? Misal, apa contoh yang mau dimasukin?
Pasir, Pak, pasir. Oh, pasir tadi mana ya? Oh, ini. Masukin pasir di sini ya. Nah, tinggal satu lagi bahannya. Berarti tinggal Tisu. tisu kalian tahu di atasnya. Sudah. Nah, ini kalian tulis nih di sini. Misal tadi bagian bawahnya apa? Kerikil. Kerikil. Nah, kerikil. Tebalnya berapa nih tebalnya? Pakai penggaris. Hitung tebalnya dari bawah. Misal ini 5 cm. Nah, yang kedua tadi apa ini? Sabut hijau ya? Sabut hijau. Sabut hijau. Sabut hijaunya tebalnya misal di sini paling gede nih 9 cm. Kalian tulis ini 9 cm. Lalu yang ketiga tadi apa? Masukin apa? Pasir. Pasir. Nah, pasti kita hitung lagi tingginya. Oh, 2 cm. Pasir. 2 cm. Yang terakhir berarti tisu ya. Di sini dulu. Tisu. Kalau tisu ini nggak terlalu tebal nih biasanya. Tebalnya cuma 2 cm. Sabaran teman di sini dulu. Mau giliran bicara di sana. Kalian lakukan dengan botol yang lain juga, dengan apa namanya, dengan botol plastik yang lain, karena Bapak menyediakan 2 botol ini dengan rancangan yang berbeda ya, dengan 2 rancangan yang berbeda. Jadi ini tempat menampungnya. Taruh di sini. Bapak sediakan juga ini apa namanya, air keruhnya. Ini kebetulan Bapak belum ngambil dari sungai ini, ngambil ini ya, yang jeleknya. Nah, nanti setelah kalian buat rancangan ini, kalian tulis di bawahnya, nah, apa aja tadi tahap-tahap dalam membuat alat penjernih ini. Tadi ngapain? Siapkan botol, ya kan? Langsung kedua ngapain lagi? Susun apa bahan-bahannya. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat rancangan ini, baru langkah berikutnya. Botol 1, botol 2. Jadi, yang air kotornya, kalian masukin sini dua-duanya. Kita lihat apakah menjadi lebih jernih atau tidak. Ya. Mana yang lebih jernih dari susunannya tersebut. Kalian tuliskan di sini. Warna sebelum penyaringan seperti apa, warna setelah penyaringan seperti apa. Ya. Biar terlihat. Nah, paham ya? Nah, kalian tulis ini apa warna setelah penyaringannya, warna setelah penyaringan. Oke. Sekarang, bagaimana kondisi air disaring pada botol 1 dan 2? Sebelum disaring warnanya apa? Coklat. Keruh, Pak. Warnanya kabur. Kabur. Nah, yang kedua, kondisi air disaring pada botol 1 gimana? Masih belum Bening, terlalu Pak. jernih. Ya. Belum terlalu jernih. Yang botol 2? Botol 2 ini kalau kita lihat lumayan sudah agak jernih, Pak. Sudah bisa pakai mandi lah. Oke, pasti ini beda-beda ya tiap kelompok ya, karena kan tiap kelompok merancang masing-masing alat penjernihnya ya. Nah, nanti di sini dari botol 1-2, berarti kalau lihat datanya Cahyono, yang lebih jernih berarti yang botol kedua. Botol kedua, Pak.
Lumayan lah, Mana 9 itu? mending dari botol 1. Nah, bagaimana susunannya Cahyono untuk botol kedua ini? Dari bawah apa aja susunannya? Yang paling bawah apa dulu? Yang punya Cahyono. Tisu, Pak. Saya pakai kerikil dulu, Pak. Yang pertama, paling bawah. Paling bawah, dari bawah. Dulu ya. Kerikil dulu. Habis kerikil, saya pakai tisu, Pak. Tisu. Tisu. Habis itu, saya pakai icuk. Icuk. Pakai tisu lagi, Pak. Tisu lagi. Baru paling atas pasir. Iya, supaya pasirnya nanti kalau kotor kita cuci pasirnya aja, Pak. Nggak usah cuci sampai ke bawah. Ya, boleh. Jadi kita disusikan ya. Iya, Pak. Nah, ini agak lumayan jernih. Mengapa susunan pada pot ini menghasilkan air yang lebih jernih? Kenapa kalau menurut Cahyono kok bisa lebih jernih itu? Yang pertama ketebalannya, Pak. Saya kasih agak tebal. Nah, agak tebal tadi saya kasih 10 cm deh. Ini lumayan tebal. Kemudian pikiran saya paling bawah itu yang agak ronggar, yang di atas yang paling rapat. Jadi intinya yang paling di atas itu penyaring utama itu pasir itu yang paling filter yang paling rapat dulu. Kemudian makin ke bawah agak berongga gitu. Oke, ya. Ini dari kelompoknya Cahyono ya. Iya, Pak. Jadi setelah itu Cahyono silakan disimpulkan. Apakah susunan filter mempengaruhi hasil penjernihan? Iya, mempengaruhi, Pak, jelas. Karena hasilnya sudah lumayan jernih. Apakah ketebalan filter mempengaruhi hasil penjernihan juga? Sangat, Pak. Ketebalannya cuma airnya keluarnya sedikit. Lebih pelan sedikit, lama. Apakah alat filtrasi bisa menjernihkan air? Bisa, Pak. Filtrasi bisa. Bisa. Nah, sebagai alternatif deh, Pak. Ya, benar. Sebagai alternatif. Oke, nanti setelah semua kelompok melakukan percobaan ini, melakukan kegiatan ini, kita akan presentasi ke depan terhadap hasil-hasil yang didapatkannya. Karena kan setiap kelompok pasti memiliki susunan yang berbeda-beda. Manakah yang lebih jernih? Silakan kelompok Cahyono dulu untuk presentasi hasilnya. Ajeng, kok maju sudah? Kita tadi sudah jawab baru. Ya, Ajeng coba. Tidak mau, Iya, Ajeng Pak Malas ini Pak Guru. Kita suka kerja baru dia tinggal bicara tidak mau. tidak enak badan. Ajeng alasan saja ini. Kelompoknya. Ingat ya semuanya dinilai, tampilannya dinilai. Sudah. Tadi. Bapak. Ini Arianti saja, Pak. Arianti mau maju sudah. Terus bicara tadi baru. Ya, saya siapa mewakili kelompoknya untuk bicara kesimpulannya aja dah. Kesimpulannya dulu. Nah. Cepat. Ya, ayo. Perwakilan aja simpulannya. Eko, silakan.
Pak, mereka Saya malu-malu belum lagi, ini. Pak. Hah? Ya. Malu-malu. Ah, Teman-teman boleh malu-malu ya, malu-malu. percaya dia, percaya dia, percaya dia. Kan hanya menyampaikan kesimpulannya saja. Silakan. Baik. Oh. Pak Guru, saya lagi sudah. Ya. Yang lain terang mau jadi. Ternyata kenapa ya teman-teman ini? Baik, kesimpulannya Pak Guru. Jadi air kabur itu, air kotor, kita bisa jernihkan dia, minimal bisa bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, caranya dengan menyaring air kotor tersebut, Pak Guru. Ya, betul ya. Nah, disaring pakai bahan-bahan yang ada sekitar alam saja, Pak Guru, sekitar kita. Mulai bisa pakai kerikil, pasir, ijuk aren, terus kalau ada kain, atau tisu, atau karung, Pak Guru. Itu kita bisa gunakan. Mungkin itu saja, Pak Guru, kesimpulan dari kelompok kami, Pak Guru. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Cahyono yang telah memberikan kesimpulannya terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Ya, secara garis besar, maka dapat kita simpulkan bahwa proses penjernihan air itu bisa menggunakan alat-alat yang sederhana, seperti penggunaan hijau, pasir, batu kerikil. Jadi, filtrasi ini adalah proses penyaringan ya. Filtrasi itu bahasa lainnya adalah penyaringan. Jadi salah satu teknik dalam pemisahan campuran adalah melalui filtrasi. Teknik filtrasi ini bisa digunakan untuk pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi kalau misalnya dalam air itu yang tercampur itu hanya air, batu, tanah, nah itu masih bisa untuk difiltrasi atau disaring dengan sederhana seperti ini. Itu yang dapat Bapak berikan. Nanti akan ada tugasnya, lembar pengetahuannya yang akan Bapak berikan. Lembar soalnya yang akan kalian jawab. Oh ya, ini jangan lupa ya, diisi ya. Nanti kita kumpulkan yang tugas kalian ini, yaitu membuat mind mapping dari bahan aja yang Bapak sudah berikan. Jadi tinggal kalian isi aja titik-titik yang kosong. Campuran dibedakan dua jenis. Apa tadi? Campuran homogen Dan heterogen. Oke. Nah, ini pemisahan campurannya kalian tulis. Nah, ini penjelasannya dan ini apa jenis metodenya. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Pak Guru, kalau kita bikin filter pakai drum bisakah? Pakai apa, Pak? Pakai drum yang besar. Drum itu apa, Pak ya? Drum. Drum itu. Tong. Bisa atau tidak, Pak Guru? Bisa. Kita bisa bikin pakai drum yang besar itu bisa. Nah, kalau pakai drum yang besar, nanti modelnya seperti ini. Nah, itu bahannya sama kah, Pak Guru? Sama, tapi biasanya nanti ada penambahan arang biasanya. Nah, ada. Pakai arang apa ternyata tambah kotor, Pak Guru? Nah, arang kan hitam. Arangnya hitam, ya kan? Tapi jangan diaktifin dulu apa bahasa. Arang. Coba kita coba nanti ya. Bagaimana kalau nanti kita tambahin bahannya? Kita tambahin pakai arang. Nah, kita lihat hasilnya. Apakah benar jadi hitam? Apakah nggak jadi hitam? Ingat, tadi susunan itu mempengaruhi hasil dari penyaringan. Nah, kalau arang ini berdasarkan kajian literatur itu berfungsi untuk menghilangkan racun sebenarnya. Racunnya dari suatu campuran. Nanti kita akan coba apakah kita masang arang juga akan menjadi hitam airnya atau tidak. Ya, itu menjadi PR kita biar nanti kita buat kita lakukan percobaan dengan menambahkan arang di sana. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi sebelum kita Bapak tutup?
Ada Pak Guru. Nggak ada apa Pak. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa bahwa sebenarnya pembelajaran IPA itu adalah suatu pelajaran yang nggak sulit, ya. Gampang, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya seperti yang bahwa kita lakukan, kita bisa melakukan penyaringan sederhana. Nah, ini salah satu solusi yang dapat kita berikan kalau misalnya kita butuh air yang lebih jernih. Oke, itu aja untuk hari ini. Minggu depan kita akan mencoba untuk melakukan pemisahan campuran yang lain dengan metode sublimasi dan yang lainnya. Kita akan mencoba metode yang lain. Untuk itu, Bapak minta Pak Cahyo untuk menutup dengan doa. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri belajar ini, kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat selalu. Bapak akhiri, baik topik kodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Sebentar. Silakan Bu Afia atau Ya, Bu, saya. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, untuk Pak Dian, saya pikir proses atau proses pelajaran itu dengan baik, kemudian bahasanya baik, kemudian keterampilan untuk membuka pelajaran juga sudah ada. Cuma kalau memang saya salah, saya mohon maaf, cuma untuk proses apresiasi sebelum ada dalam tujuan pembelajaran kayaknya belum ada gitu Pak. Karena tadi apresiasi yang Pak kemukakan itu ada sebelum Bapak membacakan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini seperti ini. Yang awalnya apresiasi untuk menarik perhatian anak, untuk anak mengatakan, hari ini pembelajaran kita seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai proses yang terjadi pada LKPD, Pak. Proses LKPD yang tadi Pak kemukakan, saya berpikir bahwa alangkah baiknya, ini usul saya Pak, alangkah baiknya Bapak membiarkan anak-anak untuk mengerjakan semua karena proses pembuatan di LKPD itu sudah dituangkan dalam LKPD. Tadi saya melihat bahwa proses itu Bapak yang lebih berperan daripada anak-anak. Oke, kemudian yang berikut, saya pikir proses pembelajaran ini menarik, sehingga anak-anak bisa, berarti seperti ini bisa membuat air menjadi jernih. Mungkin itu dari saya. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Afia. Baik, silakan Bu Siapa Aryan ya tadi ya. Pengamat yang kedua. Keduanya Ibu Arianti, Bu. Ya, Ibu Arianti, silakan. Kayaknya terlempar mungkin. Terlempar. Iya, kemarin terlempar juga Ibu ya. Oke. Bu, masih komunikasi dengan yang lain. Sebentar. Ibu Oke, bagaimana? Ya, saya dulu ya, Bu ya. Ya, Bu Arianti keluar. Bu Arianti belum ada, tapi belum merespon sepertinya. Saya dulu ya, Bu. Suaranya terdengar Pak Dian? Suara saya? Iya, terdengar Bu. Silakan. Ya, Pak Dian tadi sudah bagus Pak Dian mengajak anak-anak meskipun melihat YouTube jalan-jalan ke sungai. Iya, Bu. Iya, terlihat memang ya, terlihat keruh, terus anak-anak juga diminta untuk mencari di mana ya. Cuman hari ini nggak tahu kenapa dengan siswa-siswanya Pak Dian ya agak kurang bersemangat begitu. Gadang semalam kali Ibu. Gadang semalam, iya. Siswa-siswanya agak kurang respon, ini gimana ditanya Pak Guru. Kebanyakan tugas sama Pak gurunya, Bu. Jadi tadi malam sibuk kerjaan tugas. Iya, jadi beberapa itu akhirnya Pak Dian yang tadi katanya Bu Afia benar ya, jadi agak
mengambil peranan lebih banyak ini sepertinya Pak Dian. Sampai ke menjelaskan LKS-nya, LKPD-nya itu di satu persatu begitu ya. Nah itu mungkin ya nggak mungkin kalau pembelajaran offline mungkin lebih ini ya Pak ya nanti. Iya Bu. Lebih aktif ini. Yang tadi yang saya tidak kurang pahamnya yang mind map yang anak-anak kita untuk mengisi mind map itu masuk ke evaluasi atau mereka mengerjakan saat LKPD Pak Dian? Saya rencana itu Bu, kalau di rencana saya itu sebelum pembelajaran tuh, maksud saya Bu. Oh sebelum pembelajarannya? Iya, jadi saya tuh pengen, kan itu kayak persyaratan awal pembelajaran Bu ya, jadi mereka udah ngerti dulu tentang apa yang mau dipelajari. Nah untuk mereka mau atau sebelum pertemuan begitu? Ya, sebelum pertemuan Bu. Ini. Iya. Gitu. Jadi nanti saya minimal kasih. mereka sudah tahu. Iya. Berarti itu lebih baik dimasukkan ke bahan ajarnya ya Pak Dian, ke siswa begitu ya? Iya Bu, jadi nanti saya kasih bahan aja itu, bahan bacaan, sama mind mapping itu. Fungsinya itu biar mereka baca bahan ajarnya gitu Bu. Ya berarti tadi mestinya tidak disajikan di terakhir-terakhir ya? Iya Bu, jadi ya saya makanya. Tadi kan tadi, Bu. sudah sempat sudah kesimpulan yang mengajak anak-anak untuk membuat kesimpulan ya tadi ya. Iya, nah itu membuat kesimpulan itu masih belum siswanya yang diminta untuk membuat kesimpulan begitu Pak Dian. Iya Bu. Tapi ya yang lainnya sudah bagus Pak Dian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja saya Pak Dian. Ini Baik, terima kasih Bu Oke. Ini Bu Arianti sudah di dalam Bu. Kalau sudah silakan memberikan masukan untuk Pak Dian. Ya. Ya Bu, silakan. Tidak stabil sepertinya Bu Arianti. Ya sudah, nanti mungkin akan lebih stabil berikutnya. Dari saya dulu saja kalau begitu. Untuk Pak Dian, di awal tadi bagus ya videonya disajikan dengan cukup jelas, baik gambar maupun suaranya gitu ya. Ini biasanya sulit ketika kita meet, kemudian dari pengajar menyajikan video dengan suara terdengar jelas itu sangat sulit gitu biasanya. Tapi ini tadi bagus. Nah kemudian yang kedua, ketika disajikan gambar ya, atau dari video ya, air kotor, nah itu kan harapannya siswa menemukan masalah. Nah masalah itu yang kemudian dicarikan solusinya. Nah ini tadi tahapannya, artinya ketika dilempar ke siswa yang harus menemukan idenya, harus diapakan gitu ya. Tapi tadi Pak Dian yang menyampaikan ya kita nanti bisa lakukan penyaringan ya. Sehingga siswa nyeletuk, nggak tahu tadi siapa, lu bisa disaring ya Pak gitu. Nah sebetulnya biarkan siswa berpikir dulu. Jadi ketika ada seperti ini, tadi bagus sudah. Bisa tidak kalau digunakan mandi, berani tidak mandi pakai air ini? Wah enggak berani Pak, nanti gatal-gatal dan sebagainya. Baik, nah kalau begitu bagaimana agar kita bisa gunakan air ini untuk mandi gitu ya, untuk mandi. Nah itu beri waktu siswa untuk berpikir, nanti harapannya dari siswa muncul sepertinya bisa lakukan penyaringan Pak gitu, penyaringan. Nah, ide itu sudah muncul dari siswa, lalu didorong untuk mereka bagus. Yang kalian sampaikan sudah benar. Nah, sekarang kalian pikirkan untuk bagaimana merancang alat untuk melakukan proses penyaringan ini. Nah, begitu. Jadi silakan nanti baca-baca literatur,
yang bisa membantu kalian untuk bisa merancang alat tersebut. Nah, termasuk alat dan bahannya itu sebetulnya harapannya siswa menemukan. Harapannya siswa menemukan. Kita jangan dulu berasumsi bahwa siswa tidak dapat melakukan gitu ya. Siswa diberikan ruang untuk menemukan dahulu, sesudah ternyata mereka bisa, berarti kan itu berjalan gitu. PBL itu berjalan. Tapi kalau misalkan belum, maka guru boleh saja memberikan bantuan. Jadi alat dan bahannya kita bisa menggunakan katakan kerikil, pasir, ijuk dan sebagainya, itu boleh disampaikan. Nah, LKPD-nya kan sudah tertuang alat dan bahan ya Pak ya. Nah, sebetulnya harapannya siswa menemukan dan ya ini PBL atau project base? PBL, Bu. PBL, Bu. PBL, ya PBL. Baik. Nah itu. Nah kemudian ketika saya setuju dengan Bu Oke, kok siswanya hari ini pasif semua ya kecuali Pak Cahyono gitu ya. Jadi terlalu mendominasi siswanya. Tidak merata. Tadi Bu Angel sampaikan kurang sehat. Nah mudah-mudahan cepat pulih ya Bu. Jadi semua tetap jaga kesehatan. Nah, harapannya ketika sudah masuk ke dalam diskusi kelas, maka semua kelompok harus berpartisipasi. Nah, kalau mereka misalkan tidak berinisiatif untuk menyampaikan hasilnya, ya dari guru memberikan istilahnya penugasan, ayo sekarang kelompok 2 bagaimana gitu ya. Kalau kelompok 1 sudah terus saja menyampaikan, nah kelompok 2 bagaimana? Berikan tanggapan. Jadi dipaksa untuk berpendapat. Jangan tidak diberi ruang. Nah, terus tadi ada satu hal yang agak miss ya. Sampai siswanya akhirnya komplain, lupa kan saya sudah tadi. Jadi ketika tadi Pak Cahyono sudah menyampaikan hasil, nah itu seharusnya kok sudah masuk tahap presentasi. Tahap siswa atau kelompok siswa mengomunikasikan hasil. Tapi ternyata itu belum. Begitu selesai Pak Cahyono menyampaikan semua hasilnya, terus Pak Dian masuk ke, baik sekarang semua kelompok kalau hasilnya sudah, silakan dipresentasikan kan begitu ya. Nah terus karena tidak ada yang mau, akhirnya Pak Cahyono ditugasi lagi setengah komplain, kan saya sudah. Nah jadi ada 2 bagian yang sudah seharusnya masuk ke dalam tahap presentasi atau tahap mengomunikasikan hasil, tapi sudah didahului sehingga terkesan menjadi ada 2 gitu ya tahap presentasinya. Jadi begini, kita jangan tergesa-gesa untuk melakukan atau mengajukan permintaan untuk siswa menyampaikan sebelum semua kelompok dipastikan selesai. Jadi semua kelompok bagaimana, sudah siap? Nah kalau sudah, baik salah satu kelompok bisa mewakili untuk mengomunikasikan hasil dan yang lain memperhatikan. Nanti bisa memberikan tanggapan. Begitu. Karena ketika satu kelompok sudah selesai, yang lain dibiarkan tetap bekerja, terutama nanti saat betul-betul praktik pembelajaran di siswa real ya. Nah itu harus dipastikan semua kelompok siap untuk melakukan diskusi. Sehingga tidak ada kesan hanya satu kelompok saja yang berbicara, yang lain diam gitu ya. Nah, itu strategi guru harus ada di sana. Nah, untuk yang lain saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Oke ya. Jadi secara keseluruhan sudah lengkap, tinggal penajaman dan pengelolaan kelas lebih diperhatikan. Oh ya, untuk teman-temannya mohon membantu temannya yang menjadi pengajar untuk ikut terlibat dalam diskusi kelas. Walaupun mungkin masih sibuk dengan persiapannya,
Tapi yang sudah presentasi kemarin kan sudah tidak ada beban. Jadi kalau misalkan Pak gurunya bertanya atau Bu guru bertanya, mohon merespon sehingga videonya terkesan bagus begitu nanti. Yang kemarin lumayan bagus saya lihat hasilnya. Ya saya kira itu saja untuk Pak Dian. Terima kasih. Kita bisa masuk ke peserta yang berikutnya.